Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratih Nurpanesti SPD, NIM 231225042. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di Universitas Sanata Dharma. Pada hari ini saya akan membuat video pembelajaran tentang menulis teks laporan hasil observasi dengan model pembelajaran Project Based Learning. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Untuk Danang Hari, silahkan dipimpin berdoa. Gerak. Marilah teman-temanku sebelum kita belajar berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, semoga dengan diawalinya berdoa sebelum pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada siapa? Aroko. Kemana? Izin. Ya. Semoga untuk yang masuk hari ini bisa mendapatkan ilmu ya. Dari belajar hari ini senantiasa diberi kesehatan untuk bisa belajar. Ya. Ini Ibu akan memberikan satu video motivasi supaya pembelajaran kalian lebih menyenangkan, lebih bersemangat untuk mengikuti belajar. Ya, dari video motivasi tadi apa yang bisa kalian ambil maksudnya? Ya, Danang Hari? Dengan kerjasama pekerjaan akan lebih ringan dan cepat selesai. Iya, dengan kerjasama pekerjaan akan cepat selesai dan pekerjaan akan menjadi ringan ya. Jadi dalam belajar pun kita juga membutuhkan suatu kerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas. Itulah manfaatnya dari bekerja sama. Pembelajaran minggu lalu apa yang sudah kalian pelajari? Teks laporan hasil observasinya. Hari ini masih kita melanjutkan teks laporan hasil observasi. Apa teks laporan hasil observasi? Teks yang membuat penjabaran umum atau melaporkan suatu berupa hasil dari pengamatan observasi. Ya, teks yang berisi penjabaran umum dari hasil observasi atau pengamatan. Apalagi yang kalian pelajari? Struktur. Ada berapa strukturnya? 3. Yang pertama? Pernyataan umum. Apa Toca pernyataan umum? Ya, berisi penjelasan atau pengertian dari objek yang kalian amati. Yang kedua strukturnya? Deskripsi bagian. Apa yang dibahas di deskripsi bagian? Iya, berisi gambaran objek secara terperinci. Yang ketiga strukturnya? Deskripsi manfaat, menjelaskan tentang manfaat objek yang diamati. Nah, untuk hari ini kita masih belajar tentang teks laporan hasil observasi, tetapi elemen menulisnya. Jadi nanti kita akan menulis laporan hasil observasi. Paham? Pahamnya. Sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya dulu ya. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai untuk hari ini yang pertama, peserta didik mampu menulis teks laporan hasil observasi dengan runtut sesuai dengan struktur teks secara tertulis.
Yang kedua, mempresentasikan teks laporan hasil observasi yang telah disusun. Nah, apa saja manfaat dari kalian menulis teks laporan hasil observasi? Nah, ini yang pertama ya, menambahkan pengetahuan atau wawasan mengenai objek yang diamati. Yang kedua, mendapatkan data secara faktual, apa adanya ya, dari objek yang diamati. Yang ketiga, bisa berlatih berpikir objektif. Untuk penilaian hari ini, Ibu akan mengambil penilaian di awal pembelajaran pretest ya. Yang kedua ada penilaian sikap, yang ketiga penilaian kinerja, yang keempat penilaian evaluasi soal. Ya. Pernahkah kalian melakukan observasi? Pernah. Apa yang kalian observasi? Tumbuhan, hewan. Yang diobservasi itu objek yang bersifat secara umum. Misal tumbuhan, kamu mengambil contoh tumbuhan mangga bisa, pepaya bisa, karena dia memiliki ciri-ciri secara spesifik. Misalnya hewan, ada kucing, ya kucing juga memiliki ciri-ciri secara spesifik. Jadi pembelajaran menulis, Ibu akan memberikan tes di awal dulu ya. Silahkan dibuka HP-nya, buka aplikasi Kahoot. Ya. Silahkan dimasukkan nomor PIN-nya dan diberi username nama kalian sendiri-sendiri. Sudah semua ya? Bu mulai. Oke, soal terakhir. Yuk, siapa yang menjadi pemenang hari ini? Iqbal nomor 3, beri tepuk tangan. Raga nomor 2, beri tepuk tangan. Dan lagi-lagi Cahyani yang menduduki nomor pertama, beri tepuk tangan. Ini adalah contoh soal sederhana untuk teks laporan hasil observasi. Ibu akan memberikan satu contoh video teks laporan hasil observasi ya, karena nanti kalian akan menulis laporan hasil observasi. Ibu akan memberikan contoh terlebih dahulu. Silakan diperhatikan. Temanya apa? Isi video yang barusan kalian tonton. Tanaman pepaya. Apa saja yang dibahas tentang tumbuhan pepaya tadi? Ya, ada pengertian pepaya. Ciri-ciri tumbuhan pepaya. Manfaat dari pepaya. Nah, ini nanti yang akan kalian lakukan yaitu menulis laporan hasil observasi sesuai dengan struktur, yaitu harus ada pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaatnya. Karena materi kita tentang menulis, ya, jadi langkah-langkah menulis teks laporan hasil observasi. Yang pertama apa, Cah? Kalian harus menentukan objeknya yang akan diamati. Yang kedua,
Melakukan observasi terhadap objek tersebut. Yang ketiga, mencatat hasil observasi. Yang keempat, ya, menyusun teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan ketepatan isi dan strukturnya. Silahkan kalian membentuk kelompok. Silahkan. Sudah? Sudah ya membentuk kelompoknya ya. Nah, Ibu akan membagi objeknya yang akan kalian amati. Karena kalian sekolah kejuruan dan kejuruannya teknik komputer jaringan, jadi objek yang harus kalian amati tentang kejuruan komputer. Ada CPU, ada laptop, ada kabel fiber optik, dan ada LCD proyektor. Silahkan perwakilan kelompok mengambil ke depan. Kelompok 1, kelompok 2 tentang CPU, silahkan diambil perwakilannya. Kelompok 3 tentang laptop, ya sekalian alat dan bahannya bisa diambil. Terakhir silahkan diambil kelompok 4 objeknya. Yang lainnya nanti Ibu bagikan, enggak apa-apa. Ibu akan membagikan LKPD-nya dulu. Ya, LKPD sama bahan ajar akan Ibu bagikan. Oh iya. Ini kelebihan. Ya. Ini ya. Nah, itu lembar kerjanya. Ibu jelaskan ya. Dibaca petunjuk kegiatannya ya. Dibaca petunjuk kegiatannya. Yang kedua, lembar terakhir itu tempat mengerjakannya. Karena nanti kalian mengerjakannya, menulisnya itu berbentuk media tempel. Jadi dikerjakan semenarik mungkin ya. Dikerjakan sebaik mungkin supaya hasil tulisan kalian itu menarik ya. Nanti alat dan bahannya akan Ibu bagikan. Sudah paham? Paham. Ya, silahkan dikreasi sebagus mungkin, semenarik mungkin dari kalian mengamati objek yang sudah kalian ambil sesuai dengan kelompoknya, ya, ditulis yang baik, dikreasi yang menariknya. Untuk waktu mengerjakannya 25 menit cukup ya, Cah? Cukup ya? Cukup ya, silahkan dikerjakan. Semua bekerja ya, ada yang menulis, ada yang menggunting, ada yang berkreasi. Ya, kalau ada yang ditanyakan nanti silahkan bertanya. Kalau ada yang belum jelas, silahkan mulai mengamati dan menulis.
Yuk, saling bekerja sama biar cepat selesai. Ada kesulitan enggak? Tidak ya. Sudah sampai menempel ini. Ya. Nah, nanti tinggal dikasih warna biar bagus. Pinggir-pinggirnya dikasih warna. Nah. Oke. Selesai ya? Siap presentasi? Siap. Yuk, kelompok mana yang siap presentasi? Silahkan maju. Ya, kelompoknya Ari, silahkan maju ke depan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil observasi kami, yaitu laptop. Deskripsi bagian 1. Power AC atau DC. Adaptor fungsi utama dari peralatan ini adalah untuk melakukan pengisian baterai atau charging laptop. 2. Baterai berfungsi untuk menampung daya listrik yang akan digunakan oleh laptop pada saat laptop tidak terhubung ke steker listrik. 3. Motherboard berfungsi untuk menanamkan hardware lainnya. 4. CMOS baterai berfungsi untuk mempertahankan setting BIOS sebuah motherboard. 5. Keyboard papan ketik yang terdiri dari tombol abjad dan tombol angka. 6. Prosesor otak dari sebuah laptop. 7. CPU cooling fan kipas kecil yang terdapat pada board laptop berfungsi untuk mengendalikan suhu dari sebuah prosesor. Deskripsi manfaat. Realisasi seperti sekarang ini komputer sudah tidak asing lagi didengar oleh masyarakat. Misalnya di bidang pekerjaan, semua orang dituntut untuk mengerti menggunakan komputer. Karena komputer merupakan sarana untuk mempermudah dan mempercepat proses dalam menyelesaikan pekerjaan, sebagai alat untuk komunikasi, sebagai alat untuk hiburan, sebagai alat pendidikan, dan sebagai sarana untuk usaha. Kelompok yang lain boleh memberikan komentarnya atau sarannya dari kelompok 3. Sudah lengkap. Ya, sudah menyebutkan apa saja tadi? Pernyataan umum dari pengertian laptop. Yang kedua sudah menyebutkan deskripsi bagian-bagian yang dimiliki oleh laptop. Ada apa saja tadi dalam laptop? Baterai, ada hardware. Nah, seperti itu, ada hard disk. Yang terakhir sudah menyebutkan deskripsi manfaat. Apa manfaat laptop tadi? Sebagai sarana apa? Sarana komunikasi. Terus mempermudah suatu pekerjaan. Sudah paham objek dari laptop? Sudah. Silahkan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ya, sudah bagus ya. Kelompok 3 presentasinya sudah menuliskan teks laporan hasil observasi secara runtut sesuai dengan strukturnya. Sudah menyebutkan pengertian laptop, ciri-ciri yang ada di dalam laptop, dan manfaat laptop. Ayo kelompok yang lain yang mau presentasi silahkan maju. Ya, kelompoknya Cahyani, kelompok 1 ya. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang LCD proyektor. Pernyataan proyektor adalah perangkat yang mengintegrasikan sumber cahaya, sistem optik, elektronik, dan display dengan tujuan untuk memproyeksikan gambar. Jadi bagian 1, power supply berfungsi sebagai pemberi daya atau clear sehingga nanti proyektor dapat menyala. 2, mainboard berfungsi untuk melakukan kontrol terhadap sistem yang berjalan di dalam proyektor. 3, lensa zoom digunakan untuk membesarkan maupun mengecilkan suatu citra proyeksi. 4, optical engine merupakan bagian proyektor yang digunakan untuk mengalirkan cahaya. 5, LCD panel berperan penting dalam menampilkan gambar sebelum nanti akan diproyeksikan. 6, lampu merupakan bagian yang berguna sebagai sumber cahaya pada proyektor. Deskripsi manfaat dengan menggunakan LCD proyektor, waktu yang digunakan untuk mengajar tidak terbuang sia-sia hanya untuk menulis di papan tulis. Selain itu, kualitas visual akan lebih nyaman dengan materi yang dapat terlihat dengan jelas dibanding dengan menulis di papan tulis. Ya, itu hasil presentasi dari kelompok 1 tentang LCD proyektor. Silahkan kelompok yang lain mengomentari hasil presentasinya. Bagaimana presentasinya kelompok 1? Strukturnya sudah lengkap. Sudah menyebutkan apa? Pernyataan umum, deskripsi bagian, dan terakhir manfaat dari LCD proyektor. Sudah paham? Ya, silahkan ditutup presentasinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kelompok 1. Ya, itu tadi hasil presentasi tentang objek LCD proyektor. Kelompok 1 sudah menyebutkan apa itu pengertian dari LCD proyektor yang menjadi bagian dari struktur pernyataan umum dari teks laporan hasil observasi. Sudah menyebutkan bagian-bagian yang ada di dalam proyektor dan terakhir sudah menyebutkan manfaat dari LCD proyektor. Ayo kita simpulkan pembelajaran hari ini. Apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini tadi? Mengamati objek seperti CPU, laptop, LCD, nah dan kabel fiber optik. Apalagi yang kalian pelajari? Ya, menulis teks laporan hasil observasi dengan media tempel, dengan menempel. Selanjutnya, ya, manfaat dari mengamati objek. Apa manfaat yang kalian dapatkan, Cah? Iya, betul. Mengetahui ciri-ciri spesifik objek yang diamati serta manfaat dari objek yang diamatinya. Ibu akan memberikan refleksi ya. Silahkan kalian tulis, Ibu akan membagikan. Yuk, refleksi hari ini, pembelajaran hari ini, bagaimana menurut kalian? Silahkan dituliskan di lembar refleksi yang sudah Ibu bagikan. Sudah menjawab refleksinya? Silakan dikumpulkan ke depan.
Ya, bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini tadi? Sangat menyenangkan. Ibu akan memberikan soal evaluasi di akhir pembelajaran ya. Bagaimana kemampuan kalian dalam memahami materi hari ini. Silahkan dibuka HP-nya. Ibu sudah mengirimkan link soal kuisis di grup. Silahkan dikerjakan. 10 menit selesai. Ada yang sudah selesai? Sudah. Berapa nilainya Anissa? 91. Beri tepuk tangan buat Anissa. Ada yang sudah selesai lagi? Ya, Danang Hari berapa nilainya? 100. Beri tepuk tangan untuk Danang Hari mendapatkan nilai 100. Nah, itu ya soal evaluasi dari Burate tentang materi teks laporan hasil observasi. Nilainya baik-baik, 90, 100. Berarti kalian memahami materi teks laporan hasil observasinya. Untuk pembelajaran minggu depan, silahkan kalian pelajari masih tentang teks laporan hasil observasi ya. Mempelajari tentang kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Ya. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Danang Hari silahkan dipimpin berdoa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK PGRI 2 Ngenang? Bersinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.